Jangan pernah benci masa lalu, karena dia juga pernah jadi seseorang yang bikin hati kita berbunga-bunga. Kalau kisahnya udahan, ya memang bukan jalannya. Dan seburuk-buruknya mantan, seburuk-buruknya kita di mata mantan, bagi saya mantan sejahat apapun dia adalah guru. Mantan adalah orang yang mengajarkan saya dengan caranya yang manis dan pahit, agar seseorang yang kelak kemudian saya tahu cinta sejati saya dan bisa mendapatkan saya dalam versi yang lebih baik. Selepas kau pergi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di acara podcast Bang Gun. akhirnya masuk podcast Bang Gugun ya. Waktu yang ditunggu-tunggu nih guys. Ini banyak hanya Sally dan Bang Gun yang pada nanya di kolom komentar, tadi DM, tadi manapun pada minta, Bang bikin podcast dong Bang sama Mbak Sally. Asik. Sekarang Bang Gun udah sama Mbak Sally. Mbak Sally, Hai. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Gimana Bang Gugun? Gimana apanya? Kabarnya? Bang Gugun sendiri Alhamdulillah gitu. sehat nih, gemuk. Cocok ya? Cocok. Biasanya lagi sibuk apa? Sibuk apa ya? Sibuk lonte? Enggak sibuk. Ya gimana ya, sibuk gini-gini doang sih. Banyak kesibukan. Insya Kayaknya kesibukan buat menutupi Menutupi gitu. Sebenarnya ya buat ini aja sih, lebih ke self healing. Asik, self healing enggak tuh? Iya. Nih, Sel, kan banyak yang nanyain ke Bang Gugun di kolom komunitas atau di DM ngomongin itu. Bang, bener gak sih Bang? Boleh gak ya? Ini Bang Gugun izin dulu ya. Apa tuh? Boleh gak kalau Bang Gugun mau tahu juga gitu tentang hubungan lo yang kemarin gitu? Kita boleh. ngobrol di sini nggak apa-apa? Boleh. Soalnya Sekalian ini aja lah, klarifikasi tipis-tipis lah ya. Oke, siap. Jadi ya banyak yang nanyain gitu. Bener nggak sih Mbak Sally itu putus sama Fahmi gitu? Gimana itu? Iya benar, putus. Benar. Ya masa bohong sih? Ya orang-orang Orang Apa dia juga sih? udah sama yang lain gitu, masa bohong gitu? ngiranya kan ini settingan atau apa gitu. Iya banyak sih yang ngomong juga, kayak misalnya bukan netizen juga ya, Iya. maksudnya warga sekitar lah, warga sekitar juga taunya bukan warga sekitar kan tuh, maksudnya kayak teman-teman dekat gitu ya. Iya. Teman-teman dekat kan kayak taunya settingan itu Mas Selima kayak gitu kan, maksudnya ntar juga balikan lagi kayak gitu. Ya enggak, ya emang bener gitu. Emang bener putus ya. Jujurnya juga karena mau gue juga bareng kan ya, karena kita satu tim juga dulu kan, pernah Pernah satu komunitas buat ngebangun YouTube gitu Iya. ya. Dan pas kesini kan Bang Gugun karena sibuk punya keluarga sendiri, menata Iya. keluarga itu nggak mudah gitu ya. Jadi Iya. terlalu fokus ke keluarga sampai pas dengar Sally sama Fahmi putus gitu. Sebenarnya kita juga kaget gitu. Kok bisa putus lagi gitu kan? Padahal pas yang dulu itu, pas putus yang pertama itu kan, karena Bang Gun masih sering keluar sama Bang Jun, sering ngobrol apa, jadi sedikit-sedikit Bang Gun bisa ngasih saran, nemenin dia Iya. pas lagi galau, Bang gimana ya gini-gini. Dan pas yang ini Bang Gun bener-bener nggak tahu masalahnya apa, tiba-tiba Bang gue putus sama si Sally. Gitu. Ya sekarang juga mungkin ya circle-nya mungkin ya circle-nya udah beda gitu, jadi kayak udah kayak misalkan dianya itu juga kayak lebih ke temen sih mungkin ya, maksudnya nggak terlalu mikirin mungkin kan kayak gitu, jadi kayak ya udah gitu. Mungkin sekarang udah beda aja gitu, maksudnya udah beda per apa
sih perkumpulannya, kayak lingkungannya udah beda gitu mungkin. Jadi kayak ya udah gitu. Dan kalau boleh tahu nih, sedikit aja, apa sih penyebab kalian milih sampai milih benar-benar untuk udahan gitu? Padahal kan banyak yang menyayangkan dan hubungan kalian juga lumayan lama lah dari semenjak sekolah sampai sekarang. Apa sih penyebab yang membuat kalian milih keduanya itu untuk saling pisah? Mungkin kayak lebih ke ego masing-masing kali ya, masih tinggi kayak gitu kan, masih sama-samanya gitu, kayak sama-sama tinggi terus nggak ada yang mau ngalah mungkin, jadi kan masih ini kayak gitu. Dari dianya ngomong tadinya nggak mau udahan bener-bener gitu kan, ngomong ke orang-orang gitu, nggak mau udahan bener-bener, gue tuh kayak gini-gini cuman bercanda doang. Kayak mikir lagi, putus buat bercandaan kayak gitu kan. Terus ditambah kayak dari abis baru putus, kalau emang mau bercanda nggak mau serius, kenapa langsung ada yang baru gitu. Kayak mikir lagi gitu, kalau misalkan dia ngomong ke orang-orang cuman bercandaan nggak mau serius, kenapa putus buat bercandaan, kayak gitu aja sih. Mungkin ya samanya mungkin egonya masih tinggi kayak gitu kan, jadi kayak ya udahlah kayak gitu, gimana jalannya aja kayak gitu. Dan ya, Bang Gun sih ngedoain buat kalian berdua itu ya, semoga ini pilihan terbaik buat Bang Jun dan juga Sally kan. Pengennya sih masih tetap satu, cuman mau gimana lagi kan. Bang Gun juga nggak bisa berbuat apa-apa kan. Gimana ya, mungkin ya ini waktu buat pendewasaan juga kali kan. Ya sampai ketemu di titik terbaik menurut takdir lah. Jadi semoga aja di perjalanan ujungnya ini lu sama Bang Jun itu sama-sama bakal lebih dewasa lagi. Iya, mungkin bisa dapat pelajaran dari semua perjalanan ini kan. Dari sini juga bisa kayak kedepannya jadi buat pelajaran kesalahannya di mana kayak gitu. Ini Mbak Sel, kan hubungan yang udah terlanjur lama gitu ya. Iya. Pasti nggak mudah buat aku pun juga pernah, Bang juga pernah ngalamin hubungannya udah lama yang tiba-tiba terus putus. Itu selama beberapa bulan kebelakang itu apa sih yang Mbak Sally lakukan agar bisa ngelupain masa-masa? Tentunya kan pasti masa-masa indah itu masih sering teringat kan. Apa yang Mbak Sally lakukan selama? Jadi pas baru putus ya, pas baru putus tuh kayak ya masih mikir gitu ya. Ini mah emang maksudnya ya emang lagi renggang aja gitu ya. Aku mencoba buat nurunin ego, pernah di situ aku minta maaf sama dia, kayak mohon sampai datang ke kantornya gitu kan. 2 kali datang, pertama malam-malam dianya nggak ada, ternyata dia udah lagi jalan sama cewek lain. Nah pagi-paginya datang lagi aku ke sana, pagi aku minta maaf di situ, minta maaf sampai mohon pokoknya. Ya mungkin emang salah aku juga di situ karena aku terlalu mohon sama dia, jadi dianya kayak gak suka gitu kali kan ya mungkin. Nah dari situ kayak aku mikir, kok bego banget gue gitu ya, maksudnya orang yang udah ngebuang gue, kayak gue tuh selalu ngejar-ngejar gitu, kayak hidup gue juga ya masih panjang gitu, tapi masih ini aja gitu. Cuman emang dari diri kadang mikir kayak gitu, tapi kadang kepikiran lagi kayak gitu kan. Kayak ya otak sama hati ya masih bener-bener belum nyatu di situ kan. Kayak dari otak mikir kok gue bego banget kayak gini-gini. Sedangkan dari hati tuh masih yakin gitu, masih yakin kayak bakal wah bisa nih. Bisa nih. Berusaha lagi nih. Kayak gimana biar gue ini. Terus dari situ kayak selama sebulan atau 2 bulan gitu. Bener-bener enggak keluar rumah. Jangankan keluar rumah, keluar kamar dia juga enggak pernah. Kayak misalkan sebulan enggak pernah keluar kamar, terus sampai dimarahin sama mama ya, kayak nggak pernah makan gitu kan ya. Sampai segitunya Makan itu kadang kalau misalkan mama ngomong,
udah makan belum, bilangnya udah padahal belum. Terus sampai bener-bener kayak misalkan beberapa hari mama nggak pernah ngeliat makan, misalkan nanya udah makan belum, udah, kapan, nggak pernah ngeliat makan, buruan makan. Kalau bener-bener diliatin sama mama tuh baru makan. Kayak ibarat kata bisa dibilang 3 hari sekali lah itu makan. Berat badan tuh tadinya 50 jadi 42 kalau nggak salah. Kayak ngaca ya, pas ngaca tuh kayak ini gua, aku kayak kurus banget, tangan tuh kayak tulang doang. Nah, kayak gitu. Nah dari situ selama sebulan kalau nggak salah, sebulan tuh pas ke sini ke depan ya lebih mencoba suka jalan-jalan sendiri, keluar, jalan-jalan sendiri, keluar, self healing, asik. Nah ke sini kayak temen tuh untungnya punya temen yang kayak circle-nya itu kayak asik gitu ya. Maksudnya itu juga pertama ngumpul, maksudnya pas ngumpul pertama-tama pas baru udah tahu putus mah diledekin dulu sama dia, selalu nyanyi lagu galau. Tapi kesini enggak, udah ayo jalan-jalan sama gua terus. Jadi jalan-jalan terus, jalan-jalan kemana, ke Bogor, ke Bandung lah, digas terus kan setiap minggu itu. Setiap minggu jalan-jalan. Berusaha buat ngelupain yang itu kan. Berusaha buat ngelupain. Nah, terus ditambah kayak malamnya gitu kan ya. Malamnya itu kayak punya temen satu kreator juga, maksudnya tapi kreator lebih ke kreator TikTok lah kayak gitu. Nah itu benar-benar dia tuh kayak tahu lah kayak gimananya kayak gitu. Terus jadi kalau setiap malam sekalian konten juga kan, konten TikTok juga ya, main gitu. Nah di situ ya perlahan tuh kayak ya udahlah bodo amat gitu, maksudnya ikuti aja alurnya kayak gimana gitu. Toh dia juga selama udah berapa bulan sih ini putus 5 ya? bulanan lebih. 6 bulan lah ya. Selama 6 bulan ini udah dapat ganti 2 kali. Udah dapat ganti 2 kali, masa gue mau stuck di situ aja gitu kan. Nah, ditambah tuh waktu kemarin tuh alhamdulillahnya tuh dapat recallan PT selama 2 bulan doang. Nah, mikir nih, daripada gue gabut gitu kan, ya coba aja lah, kali aja bisa lupa kayak gitu kan. Alhamdulillah karena mungkin sibuk juga kan, kayak paginya kerja, malamnya konten TikTok gitu mungkin kan. Jadi kayak bener-bener nggak ada kepikiran sama sekali buat mikirin itu gitu kan. Nah dari situ kayak ya udah diputer lagi terus kayak ya udah kayak coba aja lah pelan-pelan gitu. Pelan-pelan buka hati dikit-dikit kali aja ada. Cuman kayak buat bisa suka sama orang, cuman kayak buat mulai awal lagi tuh belum lah. Susah. Belum nanti aja lah kayak gitu. Banyak sih ya, lebih ke nyari kesibukan bener-bener ini banget. Makanya kayak kemarin 2 bulan ngilang itu kayak nggak pernah ngonten kan, banyak ya yang nanya kenapa nggak pernah konten gitu YouTube kayak gini-gini. Bener-bener lagi penyembuhan, ibarat kata tuh kayak bener-bener pengen otak tuh bener-bener pengen gak mau mikirin lagi gitu. Ibarat kata yuk move on dari jalur ilfil kalau kata orang-orang ya. Tapi kalau dari aku sih ya udahlah, masa dia kayak gitu kita mau ilfil kan, orang juga kayak nggak boleh nggak boleh dendam, nggak boleh nyimpan rasa dengki gitu kan, biarin aja gitu. Orang juga pasti punya jalannya masing-masing kayak gitu. Dan sebenarnya gue tuh di sini penasaran sama Yayun. Sayangnya Yayunnya nggak kesini. Kan selama 6 bulan kebelakangan masa proses lu bisa buat move on kan, karena kita kan jarang ngumpul kan, kita bangun juga sibuk sama keluarga. Gue tuh sebenarnya pengen nanya sama Yayu, selama 6 bulan ke belakang itu pasti Yayu dulu kan yang nemenin Sally, iya kan? Apalagi yang pas terakhir gue main ke kantornya Bang Jun kan, sama Bang Jun katanya Mbak Sally di situ nangis juga kan. Terus pas terakhir kita ketemu Mbak Sally cerita juga nangis. Gue tuh sebenarnya penasaran sama Yayu gitu. Yuk gimana sih lu nyemangatin Mbak Sally sampai
Sally bisa keluar dari jalur itu gitu. Prosesnya gimana pasti Yayu tahu betul kan, Iya. karena pas terakhir kan untungnya ada Yayu. Kalau nggak ada Yayu Sally pasti Iya, untungnya ada Yayu. bingung juga kan. Ih, bener itu kan ibarat kata Yayu juga kerja ya, pas Iya. baru putus tuh kayak Yayu tuh kerja. Kalau Sally ya, kalau bisa dibilang Sally nggak banyak istighfar, mungkin udah gila kali ya. Maksudnya bener-bener apaan sih, gue kayak mikir lagi ya, kayak kalau misalkan lagi nih istighfar gitu ya, astagfirullahaladzim, kayak bener-bener pas udah sekarang ini ya Allah, gue dulu kalau nggak banyak istighfar udah gila kali ya, soalnya kayak bener-bener bangun tidur nangis, mau tidur nangis. Ingat mulu ya. Gila bener, sumpah itu kayak apa sih gitu loh, sampai Soalnya kan nyampe lu putus sampai terakhir 2 kali ini kan. Iya. Kalau yang pertama itu kan ya begitu kan, sampai bisa balikan lagi alhamdulillah kan. Cuman kan ketika yang kedua ini lu udah merasa udah nih pasti kelar nih apa yang bisa gue lakuin. Dan tapi Sally masih tetap berusaha, tapi dianya udah nggak mau gitu. dianya udah nggak mau, mungkin udah jalannya udah beda ya. Mau gimana kan, otomatis kan Sally pasti ya di situ hatinya ya tahulah namanya. Kayak hatinya kayak ini banget gitu kan. Bener. Terus ditambah kayak ya hari-harinya sama dia, ini hari-harinya nggak ada gitu kan, kayak Biasanya rame. ya udahlah kata. Jangankan Sally gitu ya, Mama Sally juga nangis, nanya ke Sally, kan Sally diem kan pas udahan tuh. Diem nggak mau ngomong. Mama tahu sendiri, nanya ke Sally kayak gitu, nangis. Ya udah kata Sally, mau kayak gimana lagi, orang yang nggak mau sama Sally masa mau dipaksa. Terus kata Mama nggak bisa diomongin lagi, baik-baik. Ya gimana mah, kayak udah minta maaf juga kan di situ, tapi dianya juga ini ya udah. Semua kisah yang sempat aku jalani, begitu banyak drama ku lewati, dan Tuhan hadirkan Engkau dalam hidupku, menyapa gelap hati yang tertutup. Ya udah, nggak apa-apa, biarin aja. Ya mungkin sebenarnya bukan itu sih yang dimaksud sama Bang Jun. Mungkin apa sih Bang Jun ngomong begitu karena Bang Jun pun ingin berusaha ngelupain Sally gitu. Mungkin. Cuman caranya mungkin nggak bisa bagus, nggak bisa halus. Gitu. Iya, itu tuh Mungkin kayak begitu. orang itu tuh yang ngomong itu awalnya juga nilai Sally jelek. Iya. Orang itu nilai Sally jelek nih, kayak misalkan Bang Gugun awalnya tahu udahan ini karena Sally gitu, maksudnya nilai Sally ini jelek karena dari dia taunya gitu ya. Terus dia seiring berjalannya waktu, dia bareng terus sama si itu, dia tahu sikap aslinya dia. Nah terus kayak dia langsung ngomong, ya gua nggak nyangka, kata dia gitu. Nggak nyangka kenapa? Terus iya nggak nyangka sama itu, bukan kayak yang dia dulu yang gua kenal, katanya gitu. Jangan pernah benci masa lalu, karena dia juga pernah jadi seseorang yang bikin hati kita berbunga-bunga. Kalau kisahnya udahan, ya memang bukan jalannya. Dan seburuk-buruknya mantan, seburuk-buruknya kita di mata mantan, bagi saya mantan sejahat apapun dia adalah guru. Mantan adalah orang yang mengajarkan saya dengan caranya yang manis dan pahit, agar seseorang yang kelak kemudian saya tahu cinta sejati saya dan bisa mendapatkan saya dalam versi yang lebih baik. Ku ingin kau hadir di setiap nafasku, menemani setiap langkah di hidupku, hingga menua usia engkau dan aku, bersama hingga sang waktu memisahkan.
masing-masingnya, kata Sally udah nggak mau ngomongin gitu loh, udah nggak mau masalahin, ngomongin kayak iya jadi kayak gini ya sih, kayak gini udah nggak mau gitu, kayak udah bodoh amat, kuping aja gitu. Udah bodoh amat gitu, kayak jadi orang cerita tuh iya si ini kayak gini tuh, ini sekarang kayak gini banget, kayak udah gitu-gitu aja, ya udah kayak gitu-gitu doang, kayak gitu, kayak udah males, kayak udah masing-masingnya, dia juga udah milih, udah punya pilihan lah ibarat kata gitu kan. Kemudian udah punya pilihan begitu kan. Udah bodo amat. Jadi sebenarnya sih Bang Ugun ngajak Sally buat podcast jadi bintang tamu di sini tuh, Bang Ugun sebenarnya bukan buat nyari kesalahan dari pihak Sally ataupun pihak Bang Jun, cuman mau meluruskan aja emang bener-bener Sally udahan sama Bang Jun. Sebenarnya ya mungkin ya emang ya salah mah pasti salah dua-duanya lah, salah dua-duanya. Kalau misalnya pun dua-duanya bener semua ya nggak bakal udahan. Salah mungkin dari dua-duanya emang. Iya, ya salah si ego siapa sih? Si Salah- ego ini salah sih. ego coffee ada gitu. Ego coffee ada gitu. Si ego emang tuh siapa sih? Heran dah mau Ribet bayi ya ngertiin kalau gitu. masalah ego tuh ribet. Iya, ribet banget tuh dah. Pokoknya makanya ya di sini ya saran gue sih ya kalau misalkan itu turunin lah ego sedikit kalau emang dari pasangan kalian nggak bisa gitu, karena ya emang kerasa banget di gue kayak gitu. Kerasa. Intinya mulai aja lah dari diri sendiri. Iya. Bener gak sih? Karena iya bener, karena kalau misalkan bukan dari diri sendiri nih, mau orang ngomong sampai berbusa pun kalau dari diri Susah. kita sendiri belum mau bergerak ya nggak bakal didengar kan itu omongan orang. Iya, makanya kayak kemarin tuh Sally bener-bener sebulan itu bener-bener sendiri itu karena Sally mikir orang mau nanya lu kenapa, dia mau ngomong gimana pun kalau dari diri guanya belum mau ya nggak bakal gua denger itu omongan orang. Iya, makanya kayak gue bisa kok sendiri, nanti juga gue bakalan keluar dari zona ini. Sally selalu mikir kayak gitu, dan ya akhirnya ya alhamdulillah bisa kayak gitu. Kayak Pelajaran yang paling bisa diambil dari perjalanan kemarin apa Mbak Sally? apa ya? Satu, nurunin ego. Ya nurunin ego. Terus Yang kedua, jangan mau nemenin orang dari nol. jangan mau Jangan nemenin mau orang dari nol. nemenin orang dari nol. Terus Kerasa ada lagi? banget anjir. Terus ada lagi? Sekarang mah kan udah diikat atau udah dihalalin. Terus Apa ya? Ya udah itulah pokoknya. doa terbaik buat Sally ke depannya gimana? Doa terbaik sih ya buat diri sendiri ya, semoga bisa jauh lebih baik lagi, karena ya sekarang kan tanggungan Sally juga nambah ya, udah punya adik satu lagi kayak gitu. Punya jagoan. Anak ya, pertama Sally. nih bos. Pundaknya. Harus kuat pundaknya. Anak pertama Lanjut perempuan. lagi nih Mbak Sel, kita yang happy-happy nih Mbak Sel. Oke, siap. Kemarin kan Mbak Sally baru ulang tahun, selamat ulang tahun dulu. Oh iya, makasih Bang Kukur. Keberapa? Ya Ke ampun. 30 ya? Ke 50 kayaknya. Parah banget. Keberapa sih? 21. Ke 20. Udah kan udah kepala 2. Udah kepala 2. Di umur Sally yang 20 ini, Iya. udah mulai mikir gak sih buat kedepannya kayak gimana? Ya udah kerasa banget sih kalau udah umur segini. Apa yang dipikirin buat kedepannya? Yang dipikirin buat kedepannya karir sih, karir cuan. Tapi udah ditata belum? Iya udah, Udah. insya Allah. Endorse masih jalan. Madet nih guys ya, yang mau endorse ke Yang aku. mau endorse. Coba ya, Lagi tolong. ditungguin nih buat menata masa depan Mbak Sally. Ya sedikit lah ya, ada kayak gitu. Yang pasti karir dulu. Iya. Iya, karir dulu. Ya pasti karir dulu, kayak udah udah dari sini udahlah bodo amat, gue nggak mau mikir dulu cinta-cintaan lah. Ada mau sama gue ya syukur, enggak ya udah bodo amat. Tapi banyak yang nanyain gara-gara konten kemarin Indra yang nembak Sally itu gimana sama Indra nih? Aduh, udah ada jawabannya kok, udah ada jawabannya di konten si Indra nanti. Belum diupload tapi Belum. diupload. Udah ada jawabannya. Dan Di channelnya Indra dan yang satu baru. lagi nih banyak rame banget nge-DM terus komen di kolom komunitas Bang Ugun banyak yang nanya ini, "Bang, undang Sally dong sama cowok barunya." Siapa sih cowok barunya? Cowok barunya Siapa sih cowok barunya? kayaknya semua cowok-cowok tuh cowok Sally baru semua Sally. deh. Tapi Bang Angga gimana itu? Ah! No, kan?
Malu kan? No. Private itu Oh, private. Itu masih proses. Kita tungguin aja nih. Berarti udah kebaca. Privacy. Kebaca masih privacy. Nah, kalian udah inilah. Wah, Bang Gugun parah ini, parah. Udah tahu aja. Nih kalau netizen mah kan langsung mencari kan. Iya, langsung, cepet banget ya. Ya intinya doa terbaik lah buat Kak Sally sama siapapun nanti ke depannya biar dapet yang lebih baik, yang bertanggung jawab, yang mau menyayangi sampai selamanya gitu. Amin. Komitmen. Amin. Intinya yang terbaik lah buat Mbak Sally. Iya. Ya intinya di sini ya kalau misalkan dari podcast Bang Gugun nanyanya kayak misalkan penyebabnya dua-duanya. Penyebabnya si Ego tuh orang mana sih si Ego? Coba yang tahu kasih tahu gua rumahnya di mana ya. Biar gue cekek banting tuh. Kayak gitu ya, lebih ke mungkin ya masih pada masa pendewasaan. Kayak gitu. Ya, jadiin pelajaran aja sih. Banyak pelajaran yang didapat. Banyak banget. Pokoknya setelah hubungan yang terakhir itu banyak banget pelajaran yang dapat. Kayak lebih dari Sally-nya juga kayak lebih sabar lah gitu. Harus. Kayak gitu. Lebih sabar, terus lebih apa lagi? Lebih banyak duit. Lebih mempercantik diri. Asik. Karena mempercantik diri itu bukan cuma hanya fisik Mbak Sera. iya, Bener gak? dan hati. Tapi hati juga, perilaku juga harus sebenarnya Nah, lebih itu diperbaiki semuanya. lagi karena semua itu balik lagi ke cerminan diri. Nah, iya itu. Jodoh itu juga Kayak gitu. terus Kayak gitu. Ya semuanya lah perbaiki, jadi pokoknya intinya lebih baik lah ke depannya biar dapatnya juga lebih baik. Oke, thanks buat Kak Sally Oke. udah mau hadir di sini. Nanti kita bakal undang lagi sama siapa nih? Udah. Sama suami nanti di Iya, sama pelaminan suami gitu kan, aja. Sama itulah pokoknya kita bakal undang lagi nanti kalau video ini rame kan ya. Komen yang baik buat dia, buat Sally, doain buat Sally yang terbaik, karirnya, jodohnya dipercepat guys. Amin. Pokoknya yang baik-baik lah buat Kak Sally. Thanks banget Amin. buat Sally. Oke. Semangat. Thank you. Oke, Gua sama-sama. pengen lihat lagi lu kayak dulu yang ceria, yang happy gitu. Insya Biar Allah. bisa menghibur Stay tune. fans kita lagi. Stay tune ya guys. Oke, thanks semuanya udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe Jangan channel lupa aku subscribe Celia Celia Utami. Utami dan Bakalan Bang Gun aktif juga. lagi, oke? Like, comment, share dan nyalakan notifikasi. See you next video. Bye bye. Bye-bye.